Bismillahirrahmanirrahim. Wadarul bai' dan tinggalkanlah jual beli. Hari Jumat sudah aktivitas dikurangi untuk urusan duniawi, harusnya gitu. Terutama kalau sudah azan, maka jual beli hukumnya haram. Jual beli hukumnya haram. Sampai kapan? Sampai selesai sholat Jumat. Berapa menit itu? 25 menit. Ya kan? Nah, sudah. Masa 25 menit gak bisa meninggalkan bisnis? Dikit aja lagi. Pak Ustadz, saya sholat Jumat, yang jualan bini saya sama. Yang jual bininya. Yang gak boleh itu jualannya, siapapun yang jualan gitu loh. Di hari Jumat untuk menghormati sholat Jumat. Sholat hari raya sunnah. Sunnahnya berjamaah, banyaknya banyak. Wajibnya itu yang kita maksud. Yang sudah jelas wajib ditinggalkan, yang sunnah dikejar-kejar. Kita bukan meremehkan sunnah, bukan. Tapi wajib itu kan di atas sunnah, ya kan? Nah, harusnya seorang yang banyak lagi ada. Sholat isyaknya enggak, tarawihnya dikejarnya. Ada enggak yang ada? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'du. Masalahkan memalaknya sarfiyakun la haula wa la quwata illa billah. Hadirin jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati dan Allah muliakan. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmatnya. Di malam hari ini kita kembali bermuajah bersilaturahim dalam rangka memperingati Allah Subhanahu wa taala, kegiatan rutin pengajian Senin malam Selasa, kajian fikih yang malam ini melanjutkan kajian tentang sholat berjamaah terusan bagian ketiga. Yang kedua, tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita tujukan, kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang ketiga, kami pelaksana pengajian rutin Senin Selasa Fikih ini mengucapkan terima kasih serta dengan doa dan terima kasih kepada Daulatul Konsumsi pada malam hari ini. Kita doakan semoga Allah berkahi dan Allah kabulkan semua hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi jamaah yang berbahagia, alhamdulillah guru kita Mukarram Ustaz Muhammad Subhanallah sudah berada di tengah kita. Kita buka bersama-sama pengajian ini dengan baca basmalah dan doa terlebih. Bismillahirrahmanirrahim. Wabidini ma'alaman amin bimalam tani wa ibimayat wa majukum menyanfa'ni. Kepada beliau guru kita Al-Mukarram Ustaz Muhammad Subhanallah, waktu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Falakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Melanjutkan pelajaran kita tentang salat berjamaah dan hukum-hukum di dalamnya.
Hukum sholatil jamaah, hukum sholat berjamaah dalam pandangan fikih, ya. Ada dalam pandangan hadis, ada dalam pandangan fikih. Kalau kita lihat hadis Nabi, ada dalil-dalil yang keras. Saya ingin mengumpulkan kayu bakar, mengumpulkan para pemuda untuk mengumpulkan kayu bakar. Saya akan bakar rumah yang di dalamnya orang yang tidak mau sholat berjamaah. Hukumnya apa kira-kira? Hukumnya apa? Wajib tuh. Seperti itu. Dan seterusnya banyak. Dalam pandangan fikih, al-mu'tamad annaha fardu kifayah. Dalam qaul yang mu'tamad yang bisa dijadikan pegangan dalam mazhab Syafi'i, menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau dijadikan fardu ain, banyak orang berdosa. Tapi bukan berarti untuk kita menggampang-gampangkan. Kan sudah ada yang jamaah, berarti saya gak wajib, bukan begitu. Ada nilai sunnah dalam sholat berjamaah, pahalanya besar, yang seperti kita sebutkan kemarin. Bihaitsu yadhharu syiar, supaya jelas nyata syiarul Islam. Syiar Islam sudah jelas, ya fardu kifayah. Tapi kalau belum, maka dianjurkan seluruhnya untuk sholat berjamaah. Ini di Amerika, di Eropa sekarang ini, dakwah mereka, ajakan mereka adalah sholat berjamaah di tempat-tempat umum, di pinggir jalan, di taman, di ruko-ruko, di mana lagi, sampai di bandara. Masya Allah. Ternyata ketika azan dikumandangkan, qomat dibuat, jamaah dibikin, banyak juga orang-orang itu ternyata muslim, tapi mereka tidak bisa membuat jamaah sholat, atau mereka nggak ada yang ngajak, nggak ada suasana begitu. Ketika dakwah dibuat, jamaah ditegakkan, orang tuh banyak ternyata orang muslim yang mungkin nanti bisa dijamaah dan lain sebagainya, ya. Sampai kalau tahu mazhab Hanafi itu mereka nggak ada yang namanya jamaah. Qashar iya, jamaah tidak. Qashar ada dalil Al-Quran. Kalau jamaah hadis Nabi SAW. Mereka menanyakan kepada kita dalam mazhab Syafi'i ini, belum masuk waktu kamu kok sudah sholat, atau kamu meninggalkan waktu, itu namanya apa? Qadha. Syaratnya sholat adalah masuknya waktu. Ini kamu belum masuk waktu atau meninggalkan waktu, ditinggalkannya. Ya, yang gitu lah. Syarat sahnya sholat masuk waktu. Sedangkan kita dengan jamaah, waktunya terkeluar atau belum masuk waktu. Kalau jamaah takdim berarti belum masuk waktu. Kalau jamaah takhir berarti meninggalkan waktu yang ada, gitu. Maka gimana mereka cara untuk mengumpulkannya? Maka mereka sholat kalau ingin jamak nih, kayak jamak tapi bukan jamak. Gimana? Misalkan dalam perjalanan, asar itu jam 15.16, jam 15 sholat. Jam 15 sholat zuhur, 16 menit lagi masuk asar, habis itu sholat asyar.
semi jamak tapi tidak jamak gitu. Tapi ada baiknya orang yang mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi ini, mereka lebih menjaga sholatnya di tempat di waktu yang ada, ya, di waktu yang ada dimanapun mereka berada. Nggak seperti kita, zuhur nanti aja asar di jamak, gitu. Kalau mereka nggak tepat waktunya. Waktu zuhur, waktu asar. Maka kapanpun waktunya mereka harus sholat, walaupun di taman, walaupun di pinggir jalan, betul kan itu? Walaupun di tempat nunggu kereta api nggak ada masjid, ya sholat di jalanan itu. Saya pernah mengikuti mereka sholat di tengah jalannya kereta api itu. Apa ini kereta api toh? Dalam kereta api, bukan dalamnya Pak. Di dalam kereta api itu kan ada lorongnya. Nah, lorong kereta api. Coba mengikuti mereka itu. Oh, ternyata seperti itu. Ya. Kalau kita ada jamak, sudah dijamak, dikosor sudah, boleh diambil. Waqul Nawawi wa inda Rafi anna sunnatul muakkadah. Kemarin saya sudah bahas. Akan sholat di jamaah sab'ah. Hukumnya sholat berjamaah ada 7. Yang pertama fardu ainin, fardu ain. Sama-sama sholat berjamaah nih. Karena ada sholat jamaah itu yang fardu, ada yang sunnah, ya kan? Nah, seperti sholat tarawih, ya kan, dan seterusnya. Yang pertama adalah fardu ainin, fardu ain. Setiap orang wajib. Apa itu? Wadzalika fi sholatil Jumu'ah, itu adalah sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi waktu di hari Jumat segera untuk melaksanakan sholat Jumat. Sudah pernah kita bahas belum sholat Jumat? Kalau pagi-pagi gitu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Bersegera untuk mengingat Allah. Kapan segeranya itu? Mulai pagi. Habis subuh pulang sebentar, makan minum, berangkat ke masjid lagi. Itu ada dalilnya itu. Untuk apa? Mendapatkan fadilah, keutamaan bagi selain imam. Jangan iri sama imamnya gitu. Enak imam bisa tidur kalau kayak gitu. Anda biar bisa dapat apa itu? Onta. Pernah dengar gak? Orang berangkat Jumatan seperti dapat dia dapat onta, disedekahkan. Sedekah onta. Sampai kerja apa, berapa hari bisa dapat beli onta, terus disedekahkan. Ketika berangkatnya jam 7, jam 8, nah itu dapat tuh. Kerjanya nggak sampai setengah hari, dapat onta yang disedekahkan. Kalau mau ya 30 sampai 50-an juta, ya kan? Onta ini lebih, ya kurang lebih dengan kuda. Ada yang setengah miliar loh kuda. Kalau onta nggak paham gitu ya. Oke. Kemudian seperti sedekah sapi. Selanjutnya lagi seperti sedekah kambing, seperti sedekah ayam jago. Terakhir
seperti sedekah telur yang gede, nggak telur puyuh ya, telur yang gede. Nah itu. Dan buku catatan kehadiran absensinya itu ditutup oleh malaikat ketika khatibnya sudah datang. Khatibnya masuk masjid, ditutup sudah. Malaikat mau siap mendengarkan khutbah Jumat. Nah ini kalau ketinggalan khatib berarti Anda tidak masuk absensi sholat Jumat. Orangnya hadir, tulisannya nggak ada. Kenapa? Kedahuluan imam, ya kan? Apalagi imamnya ini rajin. Wah, jam 11 sudah datang. Orang belum ada. Waduh. Mana jamaah? Catatannya sudah tutup duluan loh. Nah, ini perlu bagi pengurus masjid paham. Saya naik mobil ya di depan masjid kayak gini. Nah, mobil saya sudah saya parkir. Kurang 10 menit, bingung imamnya. Mana? Ustadznya sudah datang, sudah dihubungi belum ini. Masya Allah, saya pengurusnya sampai keluar dari masjid ini berarti nyariin saya jangan-jangan. Pas mau azan, astagfirullah Pak Ustadz, di dalam situ keapian. Habis sholat Jumat saya jelaskan bahwa khatib itu datangnya akhir. Nah gitu, akhir untuk memberikan kesempatan absensi jamaah yang mau datang. Jamaahnya juga lambat-lambat pula. Wah, cocok sudah nunggu sudah lagi. Imamnya mengakhirkan, jamaahnya mengakhirkan pula. Ya Allah, gimana ini? Nggak paham. Ada kalanya saya datang ke rumah pengurus yang dekat, ya kan. Pak Ustadz, sudah mau diumumkan ini. Kita ngaji dulu kalau begitu, antum nggak paham juga nih. Saya jelasin. Oh gitu ya, iya. Pantesan kiai itu datang ke sini juga. Nah, itu satu pahaman sama kita itu. Tapi ada Ustaz, orang belum ada, imamnya duluan. Waduh, nggak sepaham sudah itu. Nah, ini masalah sholat Jumat. Nanti kalau belum dijelaskan kayaknya ya. Masih bisa masuk. Oh nanti ya, khusus untuk sholat Jumat. Jadi fas'au ila dzikrillah, segeralah Anda untuk mengingat Allah di hari Jumat itu. Nah, kalau orang bahari ini hari Kamis menyelesaikan semua kerjaan urusan, hari Jumat libur untuk sholat Jumat. Habis sholat Jumat lebaran makan-makan. Ada sebagian di kalangan jamaah, artinya orang-orang Arab, pernah saya tawari, Bib, nanti kita habis sholat Jumat makan-makan, saya undang. Saya kalau habis sholat Jumat hari raya Pak Ustaz. Hari raya apa? Kan hari Jumat Idul Muslimin, hari rayanya orang-orang Islam semua. Oh iya, dan hajinya orang-orang fakir miskin. Bujur, saya hari Jumat itu makannya spesial. Oh ya? Ya, yang bikin umi saya. Waduh, nggak bisa kalah sudah kita, ya kan? Masakan ibunya, wah spesial pastinya itu sudah. Wadarul bay', dan tinggalkanlah jual beli. Hari Jumat sudah aktivitas dikurangi untuk urusan duniawi, harusnya gitu. Terutama kalau sudah azan, maka jual beli hukumnya haram. Jual beli hukumnya haram. Sampai kapan? Sampai selesai sholat Jumat. Berapa menit itu? 30
25 menit, ya enggak? Nah, sudah, masa 25 menit gak bisa meninggalkan bisnis dikit aja lagi. Pak Ustadz, saya sholat Jumat, yang jualan bini saya sama, yang jualan bininya. Yang gak boleh itu jualannya, siapapun yang jualan gitu loh, di hari Jumat untuk menghormati sholat Jumat. Ada satu orang bos ini mau dipindah tugas di satu perusahaan. Maka di tempat makan itu, ini pernah saya alami, di restoran itu semua aktivitas dihentikan. Kenapa? Menunggu bos ini makan dulu biar senang. Nunggu lama, hampir 1 jam, baru dia datang untuk dipersilakan makan yang pertama kalinya, karena mau pindah. Kita lagi berduka nih, beliau mau dipindahkan gitu. Semua aktivitas orang makan, orang masak, semua berhenti. Kita nggak bisa makan, lapar juga sudah. Berapa menit? Sampai 1 jam. Lah ini menghormati Allah. Perintahnya Allah sudah jelaskan, wadharul bai', tinggalkan jual beli, masih jual. Hukumnya haram. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik kalau kamu tahu. Tahu nggak? Kalau nggak tahu dikasih tahu. Nah, begitu ya. Fardu ainin itu hukumnya fardu ain, yaitu sholat Jumat ala man tajibu alaihim, atas mereka yang wajib untuk sholat Jumat. Jadi ada kewajiban itu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Ada sunnah tinggi, ya, nilainya tinggi. Kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang sholat berjamaah itu tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala rijali, atas orang-orang laki-laki, al-ahrar yang merdeka, al-muqimin yang lagi di rumahnya, tidak dalam perjalanan, al-mu'tamad inda Nawawi, menurut kaul yang bisa jadikan pegangan menurut Imam Nawawi. Coba kita lihat dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW dalam riwayat Imam Abu Dawud halaman 547, Imam Nasai di dalam kitab Al-Imamah tentang masalah imam, hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Ma min salasatin, tidaklah ada 3 orang fi qaryatin, dalam satu kampung, au badiyatin, atau di hutan. Jadi ada orang bikin rumah di hutan. Untuk apa kira-kira? Berkebun. Nah, di situ ada rumah berkebun, di situ bikin rumah berkebun, di situ rumah berkebun. Kalau dikumandangkan azan untuk sholat berjamaah, di hutan, pahalanya adalah 50 derajat dalam hadis Rasulullah. Kalau rumah kan biasa nih, kalau hutan jauh, ya enggak, panggil sana, ayo kita janjian sholat jamaah, ayo. Wah, ini batasannya sampai minimal 3 orang nih. Di dalam satu kampung atau dalam satu hutan. Di hutan bikin rumah, bikin kampung-kampung kecil. La tuqamu fihil jamaah, yang tidak ditegakkan di dalamnya sholat berjamaah. Illa stahwada alaihim syaitan, kecuali mereka telah dikuasai oleh syaitan. Jadi kalau ada kampung, ada masjidnya gimana? Bikin satu tempat untuk sholat berjamaah, kayak gitu.
satu desa, satu kumpulan beberapa rumah, 5-10 rumah, sholat jamaah di situ. Nah, insya Allah di kemudian hari tempat tersebut akan menjadi musola atau masjid. Iya, kayak gitu, kayak tempat trans itu ya, SP1, SP dan seterusnya, L1. Oh, kalau L itu banyak sebenarnya. Ini batasannya 3 pun kalau tidak ditegakkan sholat berjamaah kayak gitu, dikuasai oleh syaitan. Artinya kalau tidak ditegakkan sholat berjamaah, seumur umur tidak sholat berjamaah. Wah, itu pentingnya orang mendakwakan, ya kan? Mendakwakan Islam, mendakwakan sholat, ya seperti itu. Pakai ini hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Nasai di dalam kitabnya. Fa'alaika bil jamaah, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan berjamaah. Fa inna ma ya'kul dhi'bu, maka sesungguhnya serigala akan memakan minal ghanami, dari kambing, al-qasiyah, yang terpisah dari golongannya atau rombongannya. Di zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang beternak kambing pada mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, serigala memakan saya punya kambing ya Rasulullah. Wah, serigalanya nakal. Serigalanya nakal. Maka dijagain oleh orang-orang itu, sehingga serigala ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami nggak dapat makan, gimana? Kata Nabi, kamu boleh memakan kambing yang terpisah dari golongannya. Jadi serigala itu sampai sekarang, kalau ada kumpulan atau macan itu, kalau dia melihat kumpulan sapi, kerbau dan apa itu ngumpul, dia nggak berani. Tapi mereka memang bikin gaduh sehingga satu melarikan diri, bisa dari rombongannya. Itu yang dikejar, habis kan dapat. Di zaman Nabi kayak gitu ya. Yang ketiga, mandubatun disunahkan findawafnya di dalam sholat-sholat sunnah. Allati tusra'u fiha al-jamaah, yang disyariatkan di dalamnya untuk sholat berjamaah. Seperti apa? Kal-aidain, seperti sholat 2 hari raya. Ini sholat berjamaah wajib gak berjamaah? Sholat wajibnya berjamaah, sunnah ya gitu. Sholatnya wajib, sholat 5 waktu itu loh. Sholat 5 waktu itu wajib, sunnahnya berjamaah, betul nggak? Pesertanya nggak banyak. Sholat hari raya sunnah, sunnahnya berjamaah, banyaknya banyak. Hah? Wajibnya itu yang kita maksud. Yang sudah jelas wajib ditinggalkan, yang sunnah dikejar-kejar. Kita bukan meremehkan sunnah, bukan, tapi wajib itu kan di atas sunnah, ya kan? Nah, harusnya seorang yang banyak lagi ada sholat isyaknya enggak, tarawihnya dikejarnya. Ada nggak yang lain? Ada. Nah, nggak bener itu. Jauh di sana, orang sana ke sini. Absen. Kacau. Jadi mereka datangnya setelah sholat isya. Gak paham sampai kita ini. Betul nggak? Pas sholat isya nggak banyak. Setelah sholat isya ramai. Kenapa? Sholat ramai ya. Yang wajib yang mana? Antum bisa untuk sholat tarawih itu setelah sholat isya. Syarat untuk sholat tarawih itu adalah sholat
Isya. Sholat isyanya enggak, tarawihnya iya. Kan balik-balik namanya. Jadi dalam 1 tahun itu memang 1 bulan itu aja Pak. Dikiranya yang spesialnya pada itu sunnah. Allah balik-balik dalam pemahaman orangnya kan. Makanya perlu ngaji gitu. Wal istisqa dan sholat istisqa. Apalagi sholat gerhana dan seterusnya. Wa jama'atin nisa dan jamaahnya wanita. Di tempat kami itu ada musola khusus wanita. Musola khusus wanita. Jadi disebutnya musola wanita gitu. Emangnya sholat itu wanita aja. Nah, kemudian datang kiai ngajari anak-anak kecil, termasuk orang dewasanya juga untuk belajar ngaji. Akhirnya sedikit lakinya dekat masjid, di masjidnya sholat berjamaah tetap. Di situ ada kiai jadi imamnya, laki-laki beberapa orang, belakangnya banyak perempuan di situ. Hukumnya apa? Kalau perempuan jamaah sunnah. Sunnahnya tidak sampai sunnah muakkadah. Kemudian seandainya jatuhnya wajib, gak sampai fardu kifayah. Artinya misalkan musolanya itu kosong, belum gak ada orang. Kenapa? Kenapa kira-kira? Wanitanya berjamaah bulanan misalkan, ya, bulanan bisa bareng-bareng. Wah, kok bisa ya? Misalkan, di mana? Ya nggak apa-apa, gitu loh. Nggak sampai fardu kifayah. Kalau tidak ada yang jamaah, hukumnya dosa. Gitu. Yang selanjutnya mubahatun mubah. Fil nawafil, di dalam sholat sunnah, allati la tusra fiha al-jamaah, yang tidak disyariatkan di dalamnya untuk berjamaah. Hukumnya boleh. Seperti apa? Keduha, seperti sholat duha. Misalkan nih, saya itu nggak pernah tahu sholat duha itu kayak apa. Nggak ada semangat sama sekali sholat duha. Ayo kita kapan-kapan mengadakan sholat duha berjamaah. Boleh. Saya itu dulu punya kawan, kalau di pondok itu pas puasa gitu ya, kalau pas puasa itu mengadakan hataman. Hatamannya bukan Quran tapi kitab kayak gini ini dihatamkan 1 bulan. Ada 5 kitab gitu dihatamkan. Nah beliau 2 orang dari luar datang, bukan luar negeri ya, luar daerah gitu. Jadi waktu senggangnya beliau itu, bahasa kita umi-umi, tahu umi-umi, mulutnya itu baca-baca itu. Ternyata dia ini adalah hafid juara 1 nasional. Wah, kaget kita. Masya Allah, luar biasa. Jadi luar biasanya beliau itu bukan dari beliaunya sebenarnya, bukan beliaunya aja maksudnya, orang tuanya juga top. Wah. Orang yang habis Quran itu bukan hanya dia, tapi juga orang tuanya top. Wah. Pas ada undangan khataman Al-Quran yang undang Pak Camat. Kalau camat di Jawa itu undangan camat tuh banyak, malah masjid itu ramai. Nah, kiai saya datang, guru kami datang. Pak Kiai, jadi di situ dikasih panggung tinggi. Pak Kiai duduk di sini, di atas panggung. Pas
tengah-tengah ngaji khataman Al-Quran itu kurang lebih jam 8 sholat duha. Nah ini yang mau saya ceritakan, sholat duha berjamaah. Maka ditanya, Mas Hafid, sampai jadi imam sholat duha, hukumnya sholat duha sendiri jamaah itu gimana? Tahu nggak? Udah tahu ya? Kami hanya kebiasaannya seperti ini. Oh iya. Tak kasih tahu. Itu hukumnya mubah. Hukumnya mubah. Kayak satu masjid ramai gitu sholat duha bareng-bareng. Bukan ini kita sedikit aja sholat isya ini. Ini banyak sekali orang-orangnya sholat duha. Oh, ternyata hukumnya adalah mubah. Boleh untuk sholat berjamaah. Rawatib dan sholat rawatib. Nah, sholat rawatib qobliyah, ba'diyah. Misalkan ini kita mau cepat acara nih, biar nggak nunggu. Sholat qobliyahnya berjamaah, ba'diyahnya berjamaah. Habis itu langsung bareng selesai semua, tuntas semua. Boleh? Ya boleh, mubah. Ada yang menyelisih daripada keutamaan hukumnya. Idza kana salatul imam adaan wal ma'mum qadaan. Yaitu ketika salatnya imam adalah ada, makmumnya qadha. Atau sebaliknya, ya. Kemudian yang keenam adalah makruhah. Jamaah hukumnya makruh. Makruh gimana? Idza kana al-imam fasiqan aw mubtadi'an. Ketika imamnya itu adalah orang yang fasik atau orang yang mubtadi', orang ahli bid'ah. Maka sesungguhnya kalau kita ngumpul tidak kenal orang, ya tidak kenal orang nih, ngumpul mau sholat jamaah, maka hendaklah dikasih tahu. Yang hafal Al-Quran silakan jadi imam, insya Allah bagus tuh, betul nggak? Yang banyak hafalan Al-Qurannya silakan jadi imam. Jangan soal-soalan jadi imam. Ada orang soal-soalan jadi imam, yang imam betulan tidak mau maju. Kejadian di bandara Balikpapan. Allahu Akbar. Orang langsung maju aja. Waladhdallin. Amin. Kompak nih. Orang apa itu? Orang gila. Loh, betulan. Orang gila jadi imam. Nggak tahu itu bagian apa di situ dia kan. Orang mungkin sakit dibawa, ya nggak, naik pesawat gitu kan. Maju dia. Begitu amin, bilang apa? Kompak nih. Ya bubar tuh sholatnya. Ada manggung selesai. Yang cerita ini, ya Allah, kok bisa? Tuh, ya kan? Maka hendaklah yang biasa ustaz, yang biasa imam. Nah, kalau kita ya, silakan maju jadi imam. Jangan main sorong-sorongan, kita nggak tahu yang disorong siapa. Benar nggak? Makanya imam ini bukan unjuk kebolehan, walau kebolehannya bisa diunjukkan. Paham kan? Nah, gitu. Bisa biasa imam ya, imam lah sudah. Gitu. Nanti pura-pura, saya nggak enak. Biasa imam misalkan ustaznya ya, nggak enak. Oh, yang maju bawa belur gitu. Misalkan kacau dia bacaannya ya kan. Yang salah siapa? Salah lagi kita. Kemudian yang ketujuh, haramun ma'as-sihah. Haram walaupun itu sholat berjamaahnya sah. Gimana gambarannya? Idza kana fi ardin maghsubah,
ketika sholatnya di bumi yang kosong, tempatnya orang tanpa kita adanya izin. Au khafa khurujal waqti law shalat jamaah. Kemudian wa ma adami sihah, dan tidak adanya sah, haram dan tidak sah. Idza ikhtalafa nadmus shalah, ketika berselisih urutannya sholat. Kemudian afdaliyatul jamaah al-katsir, yang paling utama di dalam jamaah yang banyak. Jadi semakin banyak jamaahnya, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kita sepakat ya? Lebih banyak jamaahnya, lebih dicintai oleh Allah. Sesuai dengan hadis Nabi, 2 orang yang sholat berjamaah yang diimami oleh salah satu daripada keduanya itu lebih baik daripada 4 orang secara sendiri-sendiri. 4 orang lebih baik diimami oleh salah seorang daripada mereka daripada 8 orang. 8 orang lebih baik sholat berjamaah yang diimami oleh salah satu di antara mereka dibandingkan dengan 100 orang sholat sendiri-sendiri. Oke, sepakat sudah. Al-jama'atul katsira afdalu minal jama'atil qalilah. Jamaah yang banyak itu lebih utama daripada sholat berjamaah dengan jumlah yang sedikit. Illa fi masail, kecuali dalam beberapa hal. Ini fikihnya kayak gitu. Sholat jamaah yang banyak lebih utama daripada sholat berjamaah yang sedikit, kecuali dalam beberapa hal. Harus kita pahami ini. Yang pertama, idza kana imamul jama'ati al-katsirah fasiqan, ketika imamnya sholat berjamaah yang banyak itu orang fasik, maka jamaah yang sedikit itu lebih utama daripada jamaah yang banyak. Sudah diketahui nih jelas bahwa imam sholat berjamaah yang banyak orangnya itu fasik. Ternyata ada rombongan jamaah biasanya 2. Kalau ada nih, maka yang kedua orangnya nggak fasik. Gimana? Lebih afdal yang sedikit karena imamnya tidak fasik. Fasik itu gimana sih? Ahli berbuat dosa. Contohnya nih, dia jadi imam, tapi kalau malam main kartu, judi. Ngeri gak? Ngeri gak? Misalkan dia imam, dan kawan-kawannya adu ayam, misalkan, namanya fasik, gitu. Dan perilaku buruk yang lainnya, gitu. Yang ringan-ringan aja lah. Yang lebih berat, yang lebih berat lagi itu fasiknya, gitu. Kok berani dia jadi imam? Dulu pernah mondok, dijadikan imam sama orang, ternyata di kemudian hari kelakuannya seperti itu. Terus dia pede banget dengan kelakuannya itu, nggak malu-malunya jadi imam. Wah, kacau. Sedangkan jamaahnya banyak. La ilaha illallah. Ini ujian, fitnah, ya. Nah, ya kayak gitu ya sudah. Gimana kalau kita berimam dengan imam yang fasik? Udah, imam urusannya kepada Allah, gitu. Kita ibadahnya ngadepnya sama Allah, ya sudah, urusan masing-masing. Tapi yang paling bagus imamnya, namanya imam itu ya, adalah orang yang kompeten zahir batin dalam amaliyahnya.
Banyak imam-imam yang kompeten bagus. Selanjutnya, idza kana imamu jama'atil katsira sahibu bid'atin la yukaffaru fiha. Ketika imamnya jamaah yang banyak itu adalah orang yang suka mengamalkan perkara yang bid'ah. La yukaffaru fiha, yang tidak bisa diarahkan atasnya karofidiyin, seperti orang Rafidhah. Rafidhah ini mirip Syiah, menyalahkan Nabi dan para sahabatnya. Enggak berjamaah dengan mereka, apalagi sholatnya beda. Kalau saya praktekkan, malas kita ya, kuyang-kuyang. Takbirnya juga termasuk ada orang Syiah itu ada ketika sujud ada kreweng, tau kreweng nggak? Ini nah, pecahan genteng, betul ibu, betul itu, bulat kayak gini pakai namanya apa? Nah, Kreweng. paham juga ibu-ibu ini kan. Au mujassimin atau orang mujassimah. Mujassimah itu orang yang menyamakan Allah dengan jisim, dengan badan. Contohnya yadullahi fawqa aydihim, tangannya Allah di atas tangan mereka. Ya. Kemudian nazarallah, Allah melihat seperti melihatnya manusia. Terus lagi Allah memukul seperti mukulnya orang. Gimana? Allah mendengar seperti orang punya telinga. Gitu. Coba kita lihat, ada benda tidak punya mulut, tidak punya telinga, bisa ngomong, bisa dengar. Apa? HP sampean itu loh. Mana mulutnya, mana telinganya, iya. Bisa dengar kita ngomong, bisa ngomong kita dengar. Coba, bagaimana Allah? Masa disamakan dengan telinganya orang, mulutnya orang, betul gak? Nah, di dunia ini ada yang nggak perlu mulut bisa ngomong, nggak perlu telinga bisa mendengar, nggak perlu pulpen, nggak perlu kertas bisa gambar. Ayo, canggih lagi. Nah, seperti itu. Allah lebih daripada itu semua. Nah, orang yang punya keyakinan aliran mujassimah ini nggak bisa dijadikan imam. Singkirkan orang-orang yang seperti itu. Di sini nggak ada, ya. Yes, nggak tahu lah di mana adanya. Kemudian idza kana al-imam jama'atil katsira sari'an qira'ah wal ma'mum bati'an. Ketika imam jamaah yang banyak itu bacaannya cepat. Kita baca Fatihah belum selesai dia sudah rukuk deh. Kayak apa ini? Bacaannya super cepat. Wah. Kalau dikasih tahu jangan cepat-cepat, kita ini nggak berdapat. Ikam ini kada paham namanya. Saya ini ya kelasnya kelas tinggi, makanya cepat. Wah. Dan makmum batian, makmumnya tua semua. Begitu dicepet-cepetin apa? Lututnya linur semua. Kayak gitu. Waduh, gimana sholat jamaah? Cari kalau ada kloter kedua, ikut yang kloter kedua. Nah, walaupun jamaahnya sedikit. Nah, iya. Betul ya. Mas, ayo kita bentuk jamaah yang kedua yuk. Orang-orang biasanya jam zuhur itu jam 12, kita 12:30. Tapi jangan ikut seperti dia. Kenapa? Di turunku sakit semua kalau dia jadi imam. Wah, misalkan
ya. Ada orang dinasihati dikasih masukan, bukan dinasihati, dikasih masukan. Yang ini bacaan Fatihahnya kecepatan. Kamu tidak paham. Wah, ini gambarannya seperti orang tua kalau makan itu cepat habis. Jawabannya apa? Aku ini mulai bayi sudah makan diajari bapakku ibuku. Makanya kalau sudah tua cepat ini. Wah. Nggak pakai gigi, langsung metik. Wah, ada pula, ya kan? Saya ini nggak pakai gigi sudah, nggak makan masuk gigi sudah, metik sudah. Ayo baik. La ilaha illallah. Kayak motor pula. Kemudian, nih. Boleh untuk ikut jamaah yang sedikit. Padahal ada jamaah yang banyak lebih utama daripada jamaah yang sedikit. Boleh untuk mengikuti jamaah yang sedikit. Idza kanatil jamaah al-qalilah tusalli fi waqtil fadilah. Ketika jamaah yang sedikit itu sholatnya di waktu fadilah, waktu yang utama, waktu yang pertama. Sholat zuhur misalkan ada 1:30 nanti banyak orangnya, tapi nanti kita bisa sholat di waktu yang lebih utama dahulu. Gimana? Boleh untuk sholat berjamaah walaupun tidak banyak orangnya gitu. Ketika jamaah yang ada itu sholat di waktu yang lebih utama. Selanjutnya, idza kanatil jamaah qalilatu sholli fi ardin la syubhata fiha. Ketika ada jamaah nih sholat tapi tempatnya nggak jelas, tempatnya itu masih sengketa. Ada jamaah sedikit tapi tempatnya nggak sengketa, ikut yang tidak sengketa. Gitu. Kemudian syarat-syarat sahnya jadi makmum. Halul makmum ma'al imam, ketika seorang ada yang jadi makmum bersama dengan imam. Sampean bisa sah jadi makmum, itu ada syaratnya. Udah sudah tahu belum? Atau kita sekedar yang penting ikut? Tidak. Syarat sahnya menjadi makmum. Kita sah jadi makmum apabila yang pertama, alla ya'lamal makmum butlana sholati imamihi. Hendaklah yang pertama makmumnya tidak mengetahui batalnya sholatnya imam. Misalkan imamnya ini dia punya mazhab kalau kentut tidak batal. Wah, repot ya. Yang penting kalau sampean mazhabnya kentut batal, misalkan ya kan? Gimana? Yang penting jangan dengar. Tidak. Kiranya mungkin orang kali, begitu. Kalau tahu itu batal juga kita jadi makmumnya. Gitu. Contohnya, ya enggak? Atau kita nggak tahu kalau imamnya itu lupa nggak wudhu, misalkan, jadi imam. Selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tadi lupa nggak wudhu, tapi nggak ngomong sama jamaahnya. Gimana? Jamaahnya boleh tidak? Saya sah. Yang tanggung jawab, kapokmu jadi imam. Yang penting jangan ngomong aja bang. Kalau ngomong, wah, ngulang sholatnya. Nah itu bihadazin, dengan sebab hadas, au ghairihi, atau selain hadas.
Kamu jitahidina ikhtalafa fil qiblah au nahwiha, sebagaimana orang yang ijtihad yang mana berselisih di dalam urusan kiblat. Misalkan di hutan ada orang sholat, sampean jadi makmum. Wah, dikiranya imamnya ini sudah tahu arah kiblat, kita ngikut. Ternyata dia sendiri bingung, nggak tahu arah kemana ini saya sholat. Pokoknya sholat aja sudah, nggak tahu arah-arahnya. Makmumnya juga ngikut aja. Misalkan salah nih imam, gimana? Sah makmumnya, kenapa? Dia tidak tahu. Jadi ketidaktahuan itu ada kalanya menyelamatkan. Oh iya, seperti itu. Ya, ada orang mau dijadikan ini asistennya raja. Terus 3 orang nih, ada 3 orang. Rajanya ketuk. Kamu dengar apa? Saya dengar suara indah, suara bagus, kicau burung ya. Bohong kamu ini, penjilat, bunuh. Disuruh bunuh. Kamu apa yang kamu tahu? Bau wangi ya. Bau wangi? Gak jelas, suruh bunuh. Ini loh gak beres, mana ada kentut wangi. Satunya, kamu dengar apa? Telinga saya masalah. Kamu cium apa? Hidung saya lagi pilek. Ya sudah, gak tahu apa-apa sudah kamu. Aman sudah kamu. Nah, ada kalanya ketidaktahuan ya kan? Itu menyelamatkan. Ada kalanya. Nah, itu. Ada orang jadi penjilat, selesai dia. Yang kedua, Allah yaqtaqidal makmum wujub qada'is shalah 'alal imam. Hendaklah tidak mengiktikadkan makmum wajib qada'nya salatnya atas imam. Jadi bahwa imamnya ini sholatnya adalah sholat ada, bukan sholat qadha. Kalau makmum kalau dia qadha ternyata kita ikutnya ada, maka ikhtilaful aula, menyelisihi daripada keutamaan. Kamuqimin tayammama, sebagaimana seorang yang mukim dia tayamum. Gimana orang mukim tayamum? Boleh tak? Ya nggak boleh lah. Fa idza istama'a nafarun wa kullu wahidin minhum yajibu 'alal qada sallu furada wa tasihhu qudwatu mutawaddi'in bi tayammumin wa bi masihil khuf wa qudwatul qa'im bil qa'id wal muttaji'. Mengikutinya orang yang berdiri kepada orang yang duduk, boleh tidak? Makmumnya duduk, terus imamnya duduk, makmumnya berdiri, boleh tidak? Gimana? Imamnya lagi sakit, duduk, ya, makmumnya berdiri, boleh tidak? Boleh. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi nggak kuat berdiri, ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu jadi imam ketika Rasulullah datang. Abu Bakar mundur, Nabi menyuruhnya maju. Nah, begitu. Nabi kondisinya duduk. Gimana? Abu Bakar mundur karena hormat kepada Rasulullah SAW. Boleh. Wa qudwatus sahih bisalisi,
Dan mengikutinya orang yang sehat dengan imam yang beser. Mana orang yang beser? Imamnya lagi sakit, salisul baul netes. Nah, ada fikihnya itu dalam urusan salisul baul. Orang habis kencing netes terus tes. Apa bahasa kita? Beser. Bahasa Jawa itu. Bahasa Indonesianya apa? Wah, masa gitu sih? Apa itu apa? Coba kalau ada yang bagus gitu bahasa. Gak mau beser pasar. Ya, misalkan ada orang beser nggak tahu salisul baul itu ketika habis kencing masih netes. Saya pernah tanya sama keluarga saya ada di Jawa. Boleh, kenapa enggak sholat? Oh apa aku habis kencing wudhu keluar lagi, setiap habis kencing wudhu keluar lagi, gimana aku bisa sholat? Ya kan? Terus tes gitu. Nah gampang. Kalau laki-laki kasih, kalau sekarang apa? Pampers. Kalau dulu belum ada pampers nih, ceritanya Plastik. cari plastik es lele, masukkan diikat, set, pakai celana dalam, sholat, netes, sah sholatnya. Nah gitu. Kenapa? Daimul hadas namanya, orang yang selalu berhadas. Kalau nggak sholat, seumuran nggak sholat itu, betul nggak? Jadi ketika idza dhaqal amru ittasa, sesuatu ketika sudah sempit, maka agama memberikan kelonggaran kepadanya. Begitu. Nah, imamnya ternyata beser, makmumnya kada, gimana? Nah, itu dia. Alla yaqtadil makmum wujub qada'is shalah 'ala al-imam kamuqimin tayammama wa idza istama'a nafarun wa kullu wahidin minhum yajibu 'alaihi qada' sallu furada fatasihhu qudwatu mutawaddi'in bi mutayammimin wa bimasihil khuf wa tasihhu sah, hukumnya sah walaupun dia daimul hadas ya. Wa qudwatut tahirah, dan mengikutinya orang yang suci bil mustahadati ghairil mutahayyirah, mengikuti dengan orang yang istihadah. Makmum ibu-ibu itu nah, orangnya istihadah itu sama dengan salisul baul, orang yang daimul hadas. Tapi ada itu sebenarnya obatnya orang beser. Saya dikasih tahu teman yang dia sekolahnya di kesehatan. Ada kai, ya ini nggak sholat jamaah kai. Aku nggak sholat-sholatan lagi sudah. Kenapa? Habis kencing, tes. Kayak apa aku ini? Ya. Dan netesnya itu waktu itu aja, habis kencing, wudhu, netes air, netes juga dia kencing, tetes gitu, batal aja sudah. Gimana solusinya? Maka ketika habis kencing diguyurkan air pakai gayung, gitu. Terus memang niatnya untuk mengeluarkan dari kencingnya itu, ikut ya. Itu obat, salah satu obatnya. Dia ngalir airnya, dia keluar kencingnya, kencing sisa-sisa itu loh.
Makanya kalau buang air kecil itu kan ada sunnahnya itu ya, istibrok namanya, membersihkan diri dari sisa-sisa kencing. Dengan cara apa? Diurut ke depan, bukan ke belakang. Dengan tangan kiri, tangan kiri dan yang atas sama yang bawah diurut dengan kita dem begitu sampai tuntas. Nah, kemudian ada lagi, terutama bagi orang yang kerja capek banget gitu, itu ada apa namanya, lupa saya. Jadi istibroknya yang tingkatan lebih lagi bagi yang capek-capek tuh. Nah, biasanya sebagian orang, maaf ini, pakai sarung ya kan, dia pegang tisu, masuk di situ, pegang ya, pakai tisu itu, kemudian seperti orang rukuk digoyang-goyang badannya. Nah, habis itu keluar tuh, serut, nah sudah selesai. Nah, ada kalanya kita nggak gitu. Ketika kita nggak seperti itu, sudah selesai buang air kecil, kemudian wudhu, kemudian sholat, pas rukuk, serut, nah apa hukumnya itu? Najis, batal sholat. Nah, istibroknya itu bagi mereka-mereka yang kerjanya capek. Nah, terutama yang tidak lagi kecapean, seperti itu. Kemudian Allah yakunal imam makmuman. Hendaklah imam itu sendiri bukan jadi makmum. Syarat sahnya kita jadi makmum itu memang sah makmumnya kita ketika imamnya itu sendiri bukan makmum, dia yang imam gitu. Makmum kok jadikan imam gitu, paham maksudnya ya? Jadi ada orang sholat, dia sendiri masih ada orang sholat jamaah, dia imam ada, di sini ada makmum, sampai ikut makmumnya, dia sampai bermakmum kepada imam yang ikuti imam lagi, dia gak sah. Paham ya kan? Kenapa gak jadi satu aja imamnya? Ada lagi yang agak sedikit aneh ya. Di sini jamaah, betul nggak? Di sini jamaah lagi, di sana jamaah lagi. Kenapa nggak jadi satu aja? Apakah salahnya? Kira-kira apa kira-kira? Coba. Apa kira-kira masalahnya itu? Loh, banyak di masjid-masjid itu Pak. Mereka datang 2 jamaah, 4 orang. Nanti datang lagi 4 orang. Kenapa nggak ikut yang sudah ada? Gitu loh. Nggak paham juga kita namanya ya. Gengsi kah? Apa? Allah. Silakan yang mau bertanya. Waktunya Kayak sebenarnya waktu 10 menit untuk tanya jawab, silakan. Ngajinya ini lama gitu. Pokoknya agak capek-capek sedikit. Ya, silakan. Nggih, Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bisa menjelaskan sedikit tentang dari segi syariat sah, tapi dari segi hakikat kada sah Allah bagaimana Ustaz? Tentang apa? Dari segi syariat dia sah sholatnya, tapi dari segi hakikat kada sah sholatnya. Gimana itu? Ada sholat itu secara zahirnya sah, gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala
Kalau kita menghukuminya, kalau kita nahnu nahkumu bid-dhawahir wallahu ya'lamu bis-sarair. Kita menghukumi secara zahir. Nahnu nahkumu bid-dhawahir. Urusan hakikat orang sholat, siapa yang punya hakikatnya? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ya'lamu bis-sarair. Allah yang mengetahui tentang hal yang rahasia. Tetapi yang rahasia ini juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ada secara zahirnya orang sholatnya sah, tapi nilai pahalanya di sisi Allah tidak sama. Kenapa? Bagaimana dia berpikir dalam urusan sholatnya. Ada yang mikir macam-macam sana sini. Nah, itu masalah kekhusyuannya itu berpengaruh kepada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang sholatnya bareng, tapi nilainya di sisi Allah beda. Kenapa? Yang difikirkan beda-beda. Nah, gitu. Apa ada orang yang hakikatnya dia nggak dapat apa-apa? Ada. Kenapa? Ada sesuatu yang dilanggarnya. Ya. Tapi kita dalam urusannya adalah nahnu nahkumu bid-dhawahir. Kita hukumnya adalah hukum yang zahir. Allah yang mengetahui yang sarair, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain, monggo. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Iya. Yang saya tanyakan masalah imam. Imam. Kita mengetahui imam yang salah, apakah kita wajib memberitahu makmum yang lain? Contohnya Contohnya kita mendapati imam salah wudunya. Wudunya itu kalau saya dilihat secara kasat mata yang langsung itu tangan dulu, habis itu tidak ada tangan lagi yang dikasih. Tangan dulu gitu langsung. Wajibnya enggak? Bukan, duluan tangan langsung, baru yang lain-lain. Dan itu pun tidak bukan. Kalau wudu, pasti dia tahu wudunya salah. wudunya salah, kemudian menjadi Imamin. Sewaktu-waktu dia menjadi imam. Terus kemudian kita yang tahu, oke, kita langsung Hukumnya. sholat sendiri, istilahnya sholat sendiri. Munfarid. Kemudian apakah kita wajib memberitahu yang lain? Jadi kita munfarid untuk menyelamatkan diri kita. Gitu. Nah, tadi hukumnya tadi gimana? Kalau makmum itu tidak tahu batalnya sholatnya imam, gimana? Salah. Cuman kita sholat ini kan perlu kualitas. Kalau perlu, nih ada yang fokus nih, saya kasih saran. Kalau mau jadi imam di at-taqarrub, misalkan harus melalui seleksi. Siapa yang seleksi? Oh, ada guru-guru besar. Panggil imam-imam Islamic Center tuh. Pian bagaimana, misalkan di situ ditanyain tentang Ahlussunnah wal Jamaahnya kayak apa, etikodiahnya gimana, kalau wudhu syaratnya ada berapa, misalkan ya. Kalau wudhu prakteknya gimana, bacaannya itu gimana, Fatihahnya gimana. Wah, seleksi. Yang jadi imam diseleksi. Aman itu ya. Jadi enggak harus kita yang seleksi dia. Siapa? Orang lain. Jadi kita selamat, orang lain selamat. Apa ada orang seperti itu? Ada. Imam dinasihati nggak bisa.
Ada nih, imam dinasihati nggak bisa. Salah saya itu salahnya bukan sesuatu yang rukun kok. Misalkan dia baca surah salah-salah, gitu. Itu kan bukan rukun. Iya. Kalau imam, kelasnya imam itu beda dengan yang bukan imam juga. Kalau nggak imam salah, pantas masih dia dikatakan belajar. Kalau sudah imam, imam itu artinya amam di depan. Wah itu nggak boleh salah itu. Nah misalkan begitu, harusnya benar karena apa? Dia dia diikuti oleh makmumnya gitu. Kalau salah, makmumnya piye? Nah kayak gitu. Sedangkan syarat imam itu ada apa? Yang terbaik dan terbanyak bacaan Al-Qur'annya, hafalan Al-Qur'annya. Itu seleksinya. Salah satu mereka salah-salah. Emang gak ada orang lain apa? Nah, gitu. Maka ada seleksi imam-imam. Wah, didatangkan guru. Ketika sudah diuji ini layak dan tidaknya, nah ini nggak layak nih jadi imam. Ya sudah, harus mengikuti. Jadi yang seleksi tutup mata. Dia nggak kenal siapa-siapa yang diuji nggak kenal sama yang menguji. Aman kan? Selesai. Nah gitu. Kalau mau amannya ya, ibarat apa ya? Ibarat kita mau mancing kolamnya nggak keruh. Ibarat kita nangkap ikan kolamnya nggak keruh. Nah begitu aman. Kalau langsung wah rame orang-orang diajak. Coba liatin bulunya, wah nggak penuh semua, rame juga kan. Nah, lebih baik dirapatkan di kepengurusan. Nah, gimana nih Pak? Saya melihat langsung kejadiannya dan harus bagaimana. Kalau kita punya masukan seperti itu, sehingga mendapatkan imam yang best in the best. Nah, ada salah lagi sudah. Ada orang-orang yang memang dia sebenarnya nggak layak, tapi sok maju. Ada bahasa kasarnya ya. Kasar nggak itu? Kasar? Enggak lah. Sebenarnya dia nggak layak, tapi sok maju. Nah, itu aja sudah. Ya ditanyakan tadi apa? Enggak, sudah pertanyaannya dua. Tadi yang dia tahu dia tetap menjaga diri kan tadi. Boleh nggak Pak Bayu ini ngasih tahu temennya? Ya itu. Kalau kita ngasih tahu teman, nanti temennya sama dengan Fian, rame. Nah, sedangkan makmum itu perlunya dia sah jadi makmumnya itu karena kalau tidak tahu, jadi rame. Jadi iya, kalau dikasih tahu rame, kalau nggak dikasih tahu aman. Nggak apa-apa, aman. Nah, kalau sampai ingin lebih aman, seperti tadi ngomongnya orang tertentu, orang yang punya kompetensi untuk berubah. Kalau orang umum nggak punya urusannya, tambah ramenya aja. Nah, seperti itu. Kalau mau yang terbaik. Wallahu a'lam. Kalau ngasih tahu gimana? Kalau ngasih tahu konsekuensinya jadi makmum mufaraqah semua sampai pisahan semua. Rame aja masih jadinya. Sedangkan besi keras juga tadi jadi imam ya tuh. Itu sudah kemudian ada orang doa Al-Fatihah, tapi dia baca doa terus. Waduh kacau. Ini pembukaannya juga kacau. Apalagi bacaan selanjutnya. Woi,
hancur pokoknya. Tapi kepinginnya baca doa terus, pergian orang-orang itu pergi. Harus dibaca itu apa gitu. Yang bacanya gubernur. Gimana Pak? Yang bacanya gubernur. Iya, yang dibacanya salah artinya ya lebih salah lagi toh. Wah, jauh dari yang contohnya gini. Allahumma ja'alna apa bacanya? Saya nggak bisa ngikuti salahnya. Ya, dia salah. Nah, kita ngikuti salahnya gimana dong kita nggak salah gitu. Pokoknya dia salah loh. Harusnya bacaannya lahu, dia laka, dia baca alaika. Wah, bahaya itu. Kalau laka itu maknanya manfaat untuk engkau. Kalau lana, maaf, untuk kami, manfaat untuk kami. Dia bacanya alaina, membahayakan bagi kami. Jauh manfaatnya. Allahumma ja'al lana, ya Allah jadikan kepada kami manfaat. Wala taj'al alaina, jangan jadikan mudarat untuk kami. Dia mintanya Allahumma ja'al alaina, mintanya bahaya. Doa minta bahaya itu gimana ya? Aduh, kacau ini. Saya doa angkat tangan jadi saya turun tangan. Karena artinya tahu kita. Coba. Kan kacau ya. Doa itu ada arti yang tipis. Ya Allah berikan manfaat. Allahumma ja'al lana wala alaina. Allahumma ja'alhu lana wala alaina. Ya Allah jadikan itu manfaat untuk kami, tidak membahayakan kami. Ternyata mintanya bahayanya. Mari kebalik-balik bacaannya. Yang harusnya manfaat jadi mudarat, dimintainya kacau lah. Nah ini kenapa? Tidak tahu arti apa yang dibaca. Baca doa bisa minta bahaya dari dirinya sendiri. Ngeri. Ya, jadi itu. Jadi gimana mengatasi yang seperti itu? Karena ini untuk publikasi, maka caranya juga rapat publikasi juga. Lawannya begitu. Kalau dia hanya sendiri, kita ajari sendiri. Kalau ini untuk orang banyak, maka cara merubahnya dengan cara orang banyak, dengan tidak mempermalukan dia. Lebih aman kita. Kalau sampai mempermalukan, jadinya musuhan. Lagi kita di masjid itu urusannya, ya kan? Maka adanya kepengurusan itu kan untuk meredam segala hal yang tersalah di dalam masjid, baik itu dalam urusan ibadah ataupun hubungan satu dengan yang lainnya. Waktunya habis, ya. Ibu ada? Satu lagi, silakan yang mau tanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin bil akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an sayyidina sayyidina Rasulillah ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك وقمرك ابدا ابدا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar demikian tadi penyampaian kajian kita lanjutkan tentang kajian jamaah. Nah kita tuh bersama-sama dengan doa tabarruk di setan tadi.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para jamaah, rahimakumullah, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita sama-sama